Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabriani Ka'bah dengan NIM 921420095. Saya dari jurusan akuntansi kelas D semester 3. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal. Soalnya, Amelia pada tahun 2017 membeli aset tetap berupa mesin dengan harga perolehan senilai 400 juta. Mesin tersebut dalam aset kelompok 2 dan selama ini perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada awal tahun 2020 berdasarkan penilaian dari perusahaan jasa penilai yang diakui oleh pemerintah, nilai wajar dari mesin sebesar 600 juta. Pertanyaannya, apakah perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi? Jika kondisi perusahaan diasumsikan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal. Yang kedua, tahun 2015 perusahaan mengalami fiskal sebesar 1 miliar dan sampai tahun 2007 baru sebesar 500 juta yang dikompensasikan dan laba tahun berjalan diprediksi senilai 200 juta. Jawabannya, jika dilakukan revaluasi, harga perolehan mesin senilai 400 juta. Harga akumulasi penyusutan senilai 150 juta dikurangi jadi nilai buku mesin senilai 250 juta. Nilai revaluasi senilai 600 juta dikurangi jadi selisih lebih revaluasi senilai 350 juta. Harga perolehan dan nilai revaluasi diketahui di soal. Akumulasi penyusutan dihitung dari 400 juta kali 12,5% sama dengan atau tarif garis lurus kelompok 2 sama dengan 50 juta per tahun. Karena sudah berjalan 3 tahun, maka akumulasi penyusutannya adalah 50 juta kali 3 tahun sama dengan 150 juta. Yang kedua, nilai buku mesin dihitung dari harga perolehan kurang nilai buku mesin atau senilai 400 juta kurang 150 juta sama dengan 250 juta. Jadi selisih lebih revaluasi dihitung dari nilai revaluasi kurang nilai buku mesin sama dengan 600 juta kurang 250 juta sama dengan 350 juta. Jika perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal atau kondisi perusahaan laba, aktiva tetap mesin nilai buku 250 juta, nilai revaluasi 600 juta, selisih revaluasi 350 juta.
PPh final 10%. Nilai bukunya tidak ada, nilai revaluasi tidak ada, selisih revaluasi 35 juta. Jadi, nilai buku berasal dari nilai buku pada perhitungan sebelumnya. Nilai revaluasi berasal dari soal. Selisih revaluasi yaitu nilai revaluasi kurang nilai buku sama dengan 600 juta kurang 250 juta sama dengan 350 juta. PPh final 10% didapatkan dari selisih revaluasi 10%. Jadi, selisih revaluasi kali 10% sama dengan 35 juta. Revaluasi laba senilai 200 juta yang tidak direvaluasi 200 juta. Penyusutan mesin 75 juta yang tidak direvaluasi 50 juta. Revaluasi penghasilan kena pajak 125 juta yang tidak direvaluasi 150 juta. PPh badan 25%, revaluasi 31.250 juta yang tidak direvaluasi 37.500. Jadi laba berasal dari soal. Penyusutan mesin didapatkan dari harga perolehan per harga revaluasi dikali dengan tarif. Untuk revaluasi didapat dari 600 juta kali 12,5%, sedangkan untuk tidak revaluasi didapatkan dari 400 juta. Penghasilan kena pajak didapatkan dari laba dikurang dengan penghasilan kena pajak PPh badan 25% didapatkan dari PKP kali 25%. Kemudian apabila didapatkan berapa pajak terutang untuk PPh badan dan PPh final, maka kita bandingkan untuk memilih apakah perusahaan melakukan revaluasi aset atau tidak. Berikut disajikan berbentuk tabel untuk memudahkan. Yang pertama, revaluasi PPh final 10% 35 juta, tidak revaluasi PPh badan 25% 37 juta 500. Dari tabel di sini kita dapat melihat berapa beban yang harus kita bayar apabila kita menggunakan revaluasi dan beberapa yang harus kita bayar apabila kita tidak melakukan revaluasi. Dari tabel di atas juga diketahui bahwa pajak untuk melakukan revaluasi lebih rendah dibandingkan dengan apabila perusahaan tidak memiliki revaluasi, sehingga kita seharusnya memilih melakukan revaluasi dengan menghemat sebesar 2.500.000. Yang kedua, jika kondisi perusahaan rugi. Apabila perusahaan dalam kondisi rugi, maka laba tahun berjalan bisa dijadikan pengurang kompensasi di tahun sebelumnya selama masih belum 5 tahun. Dalam soal, karena tahun 2020 adalah tahun kelima, maka di tahun 2021 tidak lagi laba bisa dikompensasikan. Apabila seperti itu, maka perusahaan akan merugi sebesar 300 juta, karena sisa 300 juta itu tidak bisa dikompensasikan atau hangus. Tahun 2015 mendapat saldo rugi 1 miliar. Tahun 2016 laba 80 juta, jadi 1 miliar dikurangi 80 juta sama dengan 920 juta. Tahun 2017 mendapat laba 100 juta, jadi 920 dikurangi 100 juta sama dengan saldo rugi 820 juta.
Tahun 2018 mendapat laba 150 juta. Saldo rugi pada tahun 2017 820 juta dikurangi 150 juta sama dengan 670 juta. Tahun 2019 mendapat laba 170 juta. Jadi 670 kurang 170 juta sama dengan 500 juta. Pada tahun 2020 mendapat laba 200 juta. 500 juta dikurangi 200 juta, saldo rugi mendapat 300 juta. Dari tabel di sini dapat dilihat bahwa sisa saldo rugi yang dikompensasikan adalah sebesar 500 juta. Saat ini berada di tahun 2020, sehingga tahun 2020 adalah tahun terakhir perusahaan bisa mengkompensasikan kerugian. Apabila laba tahun berjalan adalah 200 juta, maka 300 juta sisa saldo rugi akan hangus karena pada tahun 2021 berapapun labanya, maka ini menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi akan mengalami kerugian senilai 300 juta. Beda halnya apabila perusahaan melakukan revaluasi, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan, yaitu membayar pajak dari dasar pajak yang rendah. Berikut saya sajikan tabelnya. Tahun ke 2015 mendapat saldo rugi 1 miliar. (2016) mendapat laba 80 juta. Jadi saldo rugi dikurangi 80 juta sama dengan 920 juta. Tahun 2017 mendapat laba 100 juta. (920 dikurangi 100 juta mendapat saldo rugi 820 juta. 2018 laba 150 juta. 820 juta dikurangi 150 juta sama dengan 670 juta. (2019) mendapat laba 170 juta. 670 juta dikurangi 170 juta mendapat saldo rugi 500 juta. Tahun ke 2020 saldo rugi 200 juta. Saldo rugi dikurangi laba 500 juta dikurang 200 juta sama dengan 300 juta. Jadi nilai revaluasi sama dengan 350 juta, saldo rugi 50 juta. Jika kita melakukan revaluasi aset ketika perusahaan dalam keadaan rugi, maka perusahaan tidak perlu membayar PPh final. Namun apabila keadaan perusahaan ternyata untung setelah perusahaan melakukan revaluasi aset, maka perusahaan hanya perlu dikenakan PPh badan pasal 25. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perusahaan hanya perlu membayar PPh badan 25% dikali 50 juta sama dengan 12.500.000. Ini lebih rendah daripada harus kehilangan 300 juta.
karena tidak bisa dikompensasikan lagi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila kondisi perusahaan rugi dengan kondisi seperti ini, maka sebaiknya memilih untuk melakukan evaluasi aset. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.